Kenapa tidak urgensi? Kerugian negara. Misalkan Kerugian negara Anda anggap tidak urgensi. bukan, Ahok kan Anda boleh membiarkan puluhan miliar uang negara terhambur-hambur begitu? Tidak boleh. Jangan Anda bilang tidak urgensi. Kerugian negara itu sangat urgensi. Justru pendiri negara kita itu memberikan ke BPK itu kewenangan untuk supaya tidak ada penyelewengan. Badan Pemeriksa Keuangan menemukan potensi kerugian negara dalam transaksi pembelian lahan rumah sakit Sumber Waras oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jumlahnya pun tak main-main, 191 miliar rupiah. Auditor BPK menemukan transaksi yang tidak lazim dalam proses pembelian lahan seluas 36.410 meter persegi ini. Ya, itu yang seperti katakan di ujung tahun tinggal 5 jam lagi, di mana batas akhir pengeluaran uang untuk tahun fiskal itu seolah-olah kok dipaksa di 31 Desember. Padahal tutup buku itu biasanya 25 Desember. Nah, ini kok dibuka dan ada bank buka sampai jam 7 malam. Nah, itu bank istimewa, Bank DKI. Kecurigaan BPK tidak hanya karena masalah waktu. Transaksi pembelian lahan rumah sakit Sumber Waras juga dilakukan dengan cara yang tidak biasa. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan pembayaran dengan menggunakan cek tunai. Cek tunai sebesar 755 tek gitu. Ya. Yang ada selama ini yang masuk dalam uang persediaan itu uang-uang kecil. 20, 40, 50 juta. Apa itu lazim? Tidak kan? Kenapa tidak dikirim ke transfer saja? Kenapa mesti Anda bawa? Namun pernyataan BPK ini dibantah oleh Direktur Utama Rumah Sakit Sumber Waras. Akhir tahun itu kita udah terima. Dan pembayarannya kita terima dalam bentuk transfer. Bukan cash. Transfer. Badan Pemeriksa Keuangan memberikan solusi pembatalan pembelian lahan rumah sakit Sumber Waras untuk mencegah kerugian negara. Namun cara ini ditolak oleh Gubernur DKI Jakarta. Yang pasti saya bilang, BPK menyembunyikan data kebenaran. BPK minta kita melakukan sesuatu yang nggak bisa kita lakukan. Itu aja saya bilang. Suruh batalkan transaksi beli rumah sakit, mana bisa? Alasannya? Karena pembelian tanah itu adalah terang dan tunai. Kalau harus dibalikin mesti jual balik. Kalau jual balik, mau nggak Sumber Waras beli harga baru? Kalau pakai harga lama, kerugian negara. Kesalahan prosedur administrasi juga mewarnai polemik pembelian lahan rumah sakit Sumber Waras. Pemerintah Provinsi DKI justru mendapatkan akte pelepasan tanah atas lahan Sumber Waras pada tanggal 17 Desember 2014. Padahal, akte ini baru bisa didapatkan setelah keluarnya SK izin lokasi pada tanggal 19 Desember 2014. Kesalahan ini semakin menguatkan dugaan kurang cermatnya pemerintah DKI Jakarta dalam menggunakan anggaran belanja daerah. Kementerian Dalam Negeri pernah memerintahkan Gubernur DKI Jakarta untuk memperbaiki mata anggaran mengenai pembelian lahan Sumber Waras. Namun Ahok mengabaikan perintah Mendagri ini. Proses pelepasan hak separuh lahan rumah sakit Sumber Waras bermula pada tahun 2013 lalu. Awalnya, separuh lahan rumah sakit Sumber Waras akan dilepas kepada PT Ciputra Karya Utama. Namun proses perjanjian jual beli itu dibatalkan karena PT Ciputra Karya Utama tidak bisa mengurus izin peruntukan dari fasilitas kesehatan menjadi Wisma Susun. Tahu di mana di dalam pengikatan jual beli tersebut dicantumkan apabila sampai dengan 3 Maret 2014 PT CKU tidak berhasil merubah suka sarana rumah susun, itu otomatis jual belinya batal demi hukum. Ada tertera dalam perjanjian jual belinya.
Pasca pembatalan proses jual beli dengan PT Ciputra Karya Utama, penawaran pun datang dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pihak Rumah Sakit Sumber Waras akhirnya menyetujui untuk melepaskan hak atas sebagian lahan Rumah Sakit Sumber Waras untuk keperluan pembangunan Rumah Sakit Kanker dan Jantung oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Karena DKI pada waktu itu bilang untuk pembangunan rumah sakit, cancer, jantung, dan kita tahu, saya juga tahu bahwa itu susah ya, karena di dalamnya juga udah penuh, maka kita sepakat untuk menjual secara harga MPP. Jadi kita bukan takut secara apa, karena kita memang pikir kita punya misi dan visi yang sama. Kontroversi pembelian Rumah Sakit Sumber Waras akhirnya juga melibatkan anggota DPRD DKI Jakarta. Anggota legislatif provinsi ini dianggap ikut bertanggung jawab terhadap pembelian lahan seluas 36.410 meter persegi ini. Saksikan investigasi tim A-News Files di segmen berikutnya. Artinya kalau tanggal 14 Agustus kan kita udah pernah ketok palu tanggal 13 Agustus 2014. Kenapa kemudian ada email merubah nomenklatur yang namanya katanya beli tanah menjadi beli tanah sebagian Rumah Sakit Sumber Waras. Ini juga semua perlu diuji.